Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Nur Fajar dari TI 20C. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas metode simplex untuk menyelesaikan masalah kasus minimasi. Nah, coba kita lihat, ada dua metode untuk menyelesaikan masalah minimasi ini. Mode pertama, masalah minimasi ini bisa kita ubah ke bentuk maksimisasi. Nah, kenapa demikian? Karena minimumkan Z itu sama dengan memaksimumkan min Z, seperti itu. Langkah selanjutnya adalah sama persis pengerjaannya seperti ketika pada saat kita mengerjakan soal maksimasi. Kemudian metode ke-1, kita tidak perlu mengubah soal minimasi ke bentuk maksimasi. Hanya saja beda dengan metode simplex. Maksimasi adalah pada saat pemilihan kolom kunci. Jadi ingat kembali bahwa untuk kasus maksimasinya pemilihan kolom kunci, simisasinya pemilihan kolom kunci itu adalah kita lihat di baris ke-0 mana unsur yang paling negatif. Sementara itu untuk kasus minimasi ini, jadi kita lihat mana yang ada di baris ke-0 ini yang memiliki nilai yang paling positif. Itulah yang kita pilih sebagai kolom kunci dan tablo dikatakan optimal. Jika semua unsur di baris ke-0 adalah sudah non positif semua. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat satu contoh soal. Nah, ini sangat sederhana ya, kita lanjut. Untuk mengerjakan metode yang pertama, kita ubah fungsi objektif dengan bentuk minimasi ini. Kita ubah jadi bentuk maksimasi. Jadikan di sini punya minimumkan Z. Berarti kita punya maksimumkan min Z. Di sini kita punya pada saat minimum dia bentuknya 2x1 kurang 3x2 itu 2 ya. Nah, sekarang min Z nya adalah min 2x tambah 3 kali Y. Demikian saja ya, sangat sederhana. Jadi metode satu ini kita cukup mengubah minimumkan Z itu menjadi maksimum min Z. Kemudian dari metode simplex ini kita ubah ya constraint ini menjadi bentuk kanonik yang sehingga kita punya x1 tambah x2 tambah S1 sama dengan 4. Constraint yang kedua, X1 kurang X2 tambah S2 sama dengan 6. Nah, sementara itu fungsi objektifnya kalau kita ubah ke dalam bentuk standar berarti kita punya min Z tambah 2x1 kurang 3x2 kurang S1 dikurang 0s2 sama dengan 0. Seperti itu. Nah, sekarang ini semua kita ubah ke dalam tablo. Nah, hati-hati ya, di sini tablonya jangan kita letakkan Z sebagai variabel terlibat, tetapi kita letakkan min Z. Dan jangan lupa letakkan RHS-nya. Nah, sekarang apakah tablonya udah optimal? Ya tentu saja tidak, karena masih ada unsur yang negatif. Nah, baik, langkah selanjutnya adalah kita pilih kolom kunci
Untuk memilih kolom kunci tentunya mana yang paling negatif di baris ke-0 ini. Oke, yang paling negatif dan memang satu-satunya ini adalah ya di sini. Nah, sementara itu untuk memilih baris kuncinya kita hitung rasionya. Rasio adalah kita bandingkan, kita bagi antara RAS dengan unsur di kolom kunci. Nah, di sini 4 dibagi 1 yaitu 4. Kemudian yang baris kedua ini tidak boleh karena dibagi dengan negatif. Baik, kita lengkapi basis yang ini min Z, kemudian yang ini F1, kemudian yang ini min Z, S1, S2. Nah, jadi ingat bahwa kolom kunci dan baris kunci berpotongan di unsur bipot atau unsur kunci. Dan inilah yang menjadi unsur kuncinya. Nah, baik, kita akan ke tableau kedua. Kita perlu operasi baris dengan kita perlu operasi baris dasar hingga ini akan menjadi 0 dan ini juga 0. Baik ya, di sini kita punya B1 aksen, disebut saja itu sama dengan B1 karena dia unsurnya udah 1. Sementara itu B0 aksen ini harus kita jadikan 0. Mula-mula ditambah 3x B1 B0 aksen sama dengan B0 tambah 3 B1 aksen. Lalu B1 aksen sama dengan B1. B2 aksen sama dengan B2 tambah B1 aksen. Silahkan operasikan dan verifikasi ya, nanti kita punya hasilnya. Tableau seperti ini. Kita sebut ini tableau yang kedua. Nah, sekarang kita evaluasi tableau yang kedua ini sudah optimal karena sudah Nah, sekarang kita evaluasi tableau yang kedua ini sudah optimal atau belum. Ya, tentu saja udah optimal karena ini kan kasus maksimasinya yang kita kerjakan. Nah, kita lihat di baris ke-0. Semuanya sudah tidak ada yang negatif sehingga ini adalah tableau yang optimal. Ini ya. Dengan solusi X2 sama dengan 4, X2 sama dengan 10, dan nilai min Z-nya adalah 12. Nah, ini ya. Oke, hati-hati ya, di sini min Z-nya adalah 12, berarti kolom ditanya, kalau ditanya 2 ya. Oh iya, betul 12 ini. Kita lanjut ke metode grafik. Kita akan melihat satu soal, nanti akan konsen yang berlebih. Di sini kita gambar. Konsen yang pertama 2x tambah 3y sama dengan 3. Kita cari potongannya terhadap sumbu x dan sumbu y-nya. Jadi kita punya andai x-nya 0, berarti y-nya 1. Sekarang kalau y-nya 0, x-nya adalah 3/2. Nah, berarti
melewati 0,1 dan 3/2,0. Nih, ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. 0,1 di sini dan 3/2 di sini. Kita lanjut. Kita lanjut. 0 kurang sama dengan 3 berarti mengarah ke bawah. Nah, ini kan. Nah, ini constraint yang pertama, X sama dengan 0, Y sama dengan 1/5, Y nya 0, X nya 1, 0 nya 1/5 di sini dan 1,0 di sini. Ini constraint yang kedua, nanti daerah visible-nya juga didaerahkan di bawahnya. Ini daerah visible-nya atau sebelah kiri garis, dan 2 berada di kuadran pertama, sehingga yang merupakan daerah visible yang memenuhi semua constraint ini adalah yang berbentuk segitiga. Ini daerah visible-nya. Nah, di sini yang membatasi daerah visible-nya itu hanya constraint nomor 2. Sementara itu yang lain membatasi daerah visible secara langsung, dan oleh karena itu disebut 1 dan 4. Itu adalah kendala yang berlebih atau dan constraint seperti itu. Sekarang kalau ditanya nilai maksimumnya, kita uji di daerah visible ini. Mana yang menghasilkan nilai paling membesar. Nah, boleh teman-teman pakai garis isopropit hingga saja di sini karena ada visible-nya, pojoknya 3 titiknya, mana sangat akan mudah bagi kita untuk memverifikasikan kandidat. Sebut saja titik 0, A dan B. Nah, ini ditanya nilai maksimumnya mana yang paling besar. Ini yang akan menghasilkan sehingga solusinya. Terus solusinya jadi sekali lagi di sini 1, 3, 4 adalah redundant constraint. Kenapa disebut redundant? Ya karena dia tidak membatasi daerah visible secara langsung. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.